Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja ya, bersama dengan keluarga, dimanapun teman-teman berada. Saya akan kali ini membicarakan tentang evaluasi yang ternyata sudah dilakukan. Tidak perlu lagi menunggu STY balik dari Korea. Ya, ketika dia ada di Seoul, baru diadakan pertemuan. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum berangkat, ya mungkin minggu lalu atau 5-6 hari yang lalu ya, itu sudah terjadi pembicaraan antara Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan STY. Jadi sudah bertemu dan berbicara, ya berdua. Isi pembicaranya memang tidak dipublish, menjadi rahasia bagi Pak Erick dan juga dengan STY. Bahkan manajer tim Pak Sumarji juga sudah dipanggil. Ini semua dilakukan ya, kenapa evaluasi untuk bisa melihat semua, karena selama ini belum ada. Setelah mengarungi 4 pertandingan, mulai dari Arab, kemudian Australia, Bahrain, dan ke Cina. Nah, di sinilah dirangkum semua dalam pembicaraan, ada hal-hal penting yang dibicarakan. Tentunya Pak Ketua ingin mengetahui langsung dari STY. Sehingga sudah berbicara, ya termasuk bagaimana ya evaluasi pertandingan terakhir menghadapi Cina, kenapa kalah, mungkin saja itu. Kenapa Eliano Reinders yang tidak cedera, ya siap untuk bermain, tidak dimainkan, bahkan tidak duduk di bangku cadangan, itu kan menjadi pertanyaan besar dari banyak netizen, penggemar sepak bola Indonesia. Sehingga muncullah ungkapan-ungkapan untuk apa dia diminta oleh STY untuk cepat-cepat diambil sumpah, bisa tersedia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina, tapi kemudian tidak dimainkan lawan Cina. Nah, di Bahrain dia dimainkan di babak kedua. Eliano masuk ketika Sandy Walsh mengalami masalah dan dia ditarik, kemudian Eliano main, tapi dia bermain di posisi bek kanan. Posisi yang memang kurang begitu ya diinginkan oleh Eliano, walaupun dia bisa bermain di bek kanan, tapi dia lebih suka lebih ke depan, bermain di flank. Ya, bermain agak ke sayap atau sebagai gelandang serang. Sehingga permainannya tidak nongol, tidak muncul, ya, karena dia ikut terbawa untuk bertahan, mengamankan kedudukan ketika kita unggul dengan 2-1 sebelum ada penyamaran skor dari Marhun, ya, di menit terakhir, sehingga skor akhir 2-2. Nah, mungkin STY di sini melihat bahwa penampilan Eliano ini kurang begitu oke. Tapi dia pemain bagus. Dia bukan bermain di Liga 1 kita, dia bermain di Liga utama di Belanda, Eredivisie, bukan di Liga 2-nya. Pexwold itu adalah sedang bersaing di atas. Maksudnya dengan tim-tim lainnya yang ada di ini. Jadi ini pemain bagus sebenarnya. Tidak mudah, tidak gampang untuk mendapatkan tempat di klub yang bermain di kasta tertinggi di Belanda. Eliano melakukan itu. Dan dia diambil untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun ketika tidak dimainkan oleh STY, ini yang mengundang pertanyaan besar. Dia tidak ada di bench juga, tidak ada di bangku cadangan. Padahal beberapa pemain yang di bangku cadangan itu secara kualitas, ya, itu masih Eliano ada. Sehingga ketika dikonfirmasi melawan Cina, apakah dia cedera? Karena yang berhembus awal adalah Eliano mengalami masalah cedera, tapi tidak. Itu juga dibantah oleh Pak Sumarji sebagai manajer tim. Kan? Eliano tidak mengalami masalah. Cuma setelah counter balik bahwa STY mungkin soal taktik, dia tidak memasang Eliano, ya. Tapi sayang sebenarnya Eliano harus ada di bench. Sandy Walsh ada yang masih mengalami masalah, itu ada di bench, walaupun dia tidak main tapi ada di bench. Mestinya Eliano yang bugar, yang tidak cedera harus ada di bench. Nah, ini yang mungkin salah satu topik yang dibahas oleh Pak Erick, ingin mengetahui apa dasar dari ketika Eliano tidak bisa dimainkan. Kan bisa aja kalau memang mau misalnya Kambuaya tidak bisa dimainkan, ada ini, atau Asnawi tidak dimainkan, ada Eliano yang ada di sana. Karena kan kualitas Eliano sekali lagi ini nggak usah diragukan. Nah, ya. Dan hal-hal lainnya yang dipertanyakan tentang pergantian pemain itu mungkin ya Pak Ketua ingin tahu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi tidak konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Nah, ini pasti ada pembahasan khusus bagaimana taktikal dari STY ya, mengubah di saat bermain melawan Cina. Apakah dalam tanda kutip ada sedikit anggap enteng mungkin ya, kita tidak tahu. Ya, kemudian kita ada 4 perubahan yang sempat disorot juga oleh Jai Ises.
Yang menyayangkan memang terlalu banyak. Kalau satu perubahan masih bisa mungkin. Tapi kalau sudah sampai 4 kan, Sain main di kiri, Verdong ditarik ke tengah untuk melapis Mes dan Jay. Ya itu mungkin. Ya mestinya kan Verdong harus ada di kiri. Ya Sain cadangan dulu. Ya. Kalau ini yang terjadi, gol pertama itu mungkin tidak akan terjadi. Tidak akan berlangsung. Karena itu kan di ranahnya Sain. Tapi oke, kita tidak mencari siapa salah siapa benar. Tapi soal taktik dari STY ini. Asnawi dimainkan lebih awal. Mungkin dasarnya apa? Kapten kesebelasan di sana oleh Asnawi, padahal secara visi bermain bola Jai Isyas lebih oke, lebih pantas sebagai seorang leadership ya, dibandingkan dengan Asnawi, ya kan? Dan akhirnya Asnawi harus tarik keluar. Ya, itu mungkin hal-hal itu yang perlu ditanyakan, dibahas dari hati ke hati antara Pak Erik dan STY. STY harus bisa mengungkapkan ini alasan-alasan dia, ya, termasuk memanggil manajer tim, ya, berbicara untuk gimana suasana ruang ganti dan sebagainya. Nah, rangkuman mungkin yang terakhir yang ada, Pak Marji sudah mengatakan, marilah bersama-sama kita bersatu, kita bangkit untuk menatap laga selanjutnya melawan Jepang dan Arab Saudi di November nanti. Ya itu paling penting. Jadi punya tekad yang sama. Itu yang diajak oleh Pak Marji setelah mungkin dia berbicara dengan STY juga, bicara dengan Pak Erik. Jadi semua sekarang bersatu, ya, untuk bisa kompak. Mendinginkan ruang ganti itu penting. Ada kesejukan di ruang ganti itu. Dan ini akan menjadi milik bagi manajer tim dan juga STY untuk melakukan yang terbaik. Ya. Jadi semua pemain harus fokus. Mungkin itu, ya. Melupakan yang lalu tapi semua koreksi. Terutama bagi STY. Jangan lagi main-main. Menghadapi 6 pertandingan sisa ini krusial semua. Tidak boleh lagi mencoba-coba. Bereksperimen nggak ada. Ya, untuk mengganti-ganti. STY sudah harus punya ketetapan starting 11 terbaik yang tidak banyak diubah. Itu yang dimaksud oleh Jai Isyas. Kalaupun berubah, hanya satu perubahan bisa. Atau ada mengalami akumulasi kartu, tidak bisa bermain, atau cedera. Sehingga bisa diganti 1-2 pemain. Tapi kalau pemain itu dengan performa yang bagus, seperti ketika terakhir kita sebelum lawan Cina, di Bahrain, mestinya tim yang ada di Bahrain itu yang dimainkan kembali. Ya, untuk bertarung melawan Cina. Ini yang oke. Ya. Kalau kita lihat kan Rizky Ridho cadangan, Tom Hai bahkan cadangan, ya ketika lawan Cina, baru masuk di babak kedua. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang mungkin STY harus konsisten untuk memasang setiap pemain. Jangan berubah, jangan lagi nanti lawan Jepang beda, ya orang kaget-kaget lagi, ya kan? Pindah ke Arab Saudi beda lagi, semua sehingga membingungkan bagi banyak orang. Karena ini sudah pemain-pemain bagus yang ada di kita, sudah tersedia. PSSI Pak Erik sudah menyediakan ini yang terbaik. Kalau kurang tambah terus tapi tidak dimaksimalkan, tidak dioptimalkan, ini susah juga. Ya, STY ini harus benar-benar memanfaatkan apa yang ada. Sekarang sudah, ya Tom Hai kalau dimainkan dari awal, kalau ini main dari awal. Ya, kalaupun dia nanti habis di babak kedua misalnya, ya ada penggantinya, mungkin Nathan Choi yang masuk menggantikan dia, atau Ivar yang masuk, karena di tengah itu kan pasti cuma 2, kalau nggak Ivar, Nathan untuk mendampingi Tom. Jadi itu memang harus. Kehadiran Eliano juga harus dimanfaatkan. Untuk apa dia kita pakai? Udah jauh-jauh kita berangkat ke sana untuk di Brussels, di Belgia, untuk kita ambil sumpah. Tapi kemudian dia tidak dimainkan. Padahal ini adalah pemain yang diminta oleh STY. Bahwa Mes Hilgers dan Eliano harus cepat. Tapi permintaan itu setelah dia oke, sampai saya semua oke, selesai. Nah sayang, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah kalau lagi datang misalnya Kevin Dix, siapapun, mau Jairo, mau Mauro Sisra, mereka berada di tim tapi kemudian tidak dimaksimalkan kehadiran mereka, tidak dimainkan. Ini juga sangat disayangkan. Kalau mereka sudah berubah, ya alih federasi mereka sudah melepas warga negara Belanda masuk ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia, tapi tidak dimainkan. Nah, ini mungkin diskusi ini yang hangat dibicarakan, ya, tidak perlu cari siapa salah siapa benar, tidak, hanya harus ada ya sepemahaman yang baik sehingga ketua umum mungkin bisa terus memberikan dukungan. Ya, pemain mana yang diminta boleh akan datang, tetapi kehadiran mereka itu harus betul-betul optimal di dalam tim. Ya, kalau cuma jadi pemain cadangan, ya buat apa? Ya untuk buru-buru diambil. Ya mereka menjadi pemain utama di klub mereka, itu mereka pemain yang selalu dimainkan. Ya
Ya, itu saya pikir yang mungkin jadi pembicaraan, tapi tidak di-expose memang apa isi pembicaraan segala macam, tidak. Tapi ini saya memperkirakan bahwa tidak akan lari jauh dari Pak Erik ingin mengetahui ya soal semua pertandingan yang sudah dilakukan oleh Indonesia di grup C Piala Dunia. Ya, tentunya semua ada di STY. Dia sebagai pelatih kepala, dia yang bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh menyalahkan pemain juga. Sebagai pelatih, ya dia harus menghadapi ini semua dan dia harus beberkan itu kepada ketua umum, dan itu sudah berlangsung ternyata. Jadi kalau ada yang bilang nanti mau evaluasi lagi, udah enggak, sudah terjadi ya teman-teman pembicaraan itu. Tapi ya karena ini hanya pembicaraan biasa evaluasi ya, tentunya tidak gembar-gembor lah ya untuk bisa membicarakan ini. Ini kan hanya duduk bersama untuk mencari solusi, jalan keluar terbaik, dan bersama-sama bersatu semua kembali dan menatap laga-laga selanjutnya, karena kita masih punya harapan, punya kesempatan untuk bisa bersaing paling tidak ada di peringkat keempat untuk bisa menatap ronde keempat perburuan 2 tiket sisa. Bahkan ada 1 lagi tambahan untuk jatah Asia, karena 8 kan langsung lolos, 1 itu akan ada playoff dengan Amerika Latin. Semoga ya kita terus memberikan dukungan, doa bersama untuk tim nasional kita sehingga semua berjalan dengan baik. Dengan saya Bung Ropan, ciao.